Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan materi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini pembelajaran kita agak berbeda dengan sebelumnya. Kali ini saya sudah memesankan mobil tour untuk hari ini, jadi kita hari ini nggak hanya belajar secara virtual biasa, tapi kita akan tour secara virtual. Kendaraannya sudah virtual aja, gitu ya. Nah, selamat datang dalam tour keanekaragaman hayati. Nanti ketika saya bilang my trip, kalian menjawab mes tadi, itu ya. Oke, Pak. Kita coba. My trip. My study. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada sebuah pesan dari Pak Stenis. Ya. Beliau berpesan bahwa hal-hal yang sulit dan situasi yang rumit kerap kali dapat diungkapkan dengan cara yang bersahaja. Maka dalam pembelajaran pagi kesempatan kali ini, mari kita niatkan untuk belajar tetapi tetap dengan cara yang bersahaja, tetap santai, tetapi tetap juga serius dengan tetap mendapatkan esensi dari pembelajaran tersebut, gitu ya. Oke, kita mulai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua ada tingkat keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga ada tipe ekosistem. Dan yang keempat, ini yang keempat adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Bermacam-macam tumbuhan, Pak, atau hewan. Ya, macam-macam tumbuhan, hewan. Ada lagi? Oke, baik, kita menuju ke pengertian. Yang pertama tentu kita harus merujuk pada undang-undang terlebih dahulu, bahwa undang-undang telah menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi lain yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Lalu dalam definisi lain, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi yang dibagi pada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, untuk lebih dalamnya, kita mengetahui tentang tingkatan keanekaragaman tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Adalah variasi dari susunan gen dalam suatu spesies. Gen adalah materi genetik di dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat makhluk hidup tersebut. Perbedaan atau variasi gen menyebabkan genotip atau sifat yang tak tampak, dan fenotip, yaitu bentuk dan penampilan pada setiap makhluk hidup berbeda. Contohnya, ayam, nama latinnya Gallus-gallus. Tetapi ternyata ayam di sekitar kita tidak hanya ada satu jenis ayam aja. Ada ayam Bali, ada ayam Bangkalan, ada ayam Banten, ayam Bangkok, ayam Sumatera, bahkan ayam Katid, dan seterusnya. Itu merupakan tingkat keanekaragaman tingkat gen. Jadi poinnya di keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman dalam satu spesies. Jadi variasi, bisa juga dibilang variasi dalam satu spesies.
Lalu selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Adalah variasi bentuk dan penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan spesies lainnya dalam suatu lingkungan. Contohnya keanekaragaman dalam genus Panthera. Panthera itu kan ada banyak, ada Panthera tigris, Panthera leo, Panthera onca, ada Panthera pardus, dan sebagainya. Jadi kalau tadi keanekaragaman tingkat gen itu variasi dalam satu spesies, nah kalau keanekaragaman tingkat spesies ini adalah keanekaragaman dalam satu genus, jadi satu tingkat di atas spesies, ada macam-macam. Cara membedakannya gampang aja, kalau misalkan genusnya sama tapi nama spesiesnya berbeda, berarti ini keanekaragaman tingkat spesies. Tetapi ketika genus dan spesiesnya sama, tapi kok ada perbedaan, misalkan penyebutan ada di Bali ada ayam Bali tadi, di Sumatera ada ayam Sumatera, nah itu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Siap. Kita lanjutkan ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup atau komponen biotik. Ya, makhluk hidup itu merupakan komponen biotik dengan lingkungan. Lingkungan itu merupakan komponen abiotik atau yang tak hidup, di mana terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Berdasarkan pembentukannya, ekosistem terbagi menjadi ekosistem alami dan buatan. Ini ada beberapa contoh di gambar, ada ekosistem laut, hutan, gurun, dan danau. Agar lebih tahu tentang ekosistem, setelah kita tadi membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, ada tingkat ekosistem, maka kita akan membahas tentang tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem air atau akuatik, dan yang kedua ekosistem darat. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cek dulu semangat dari teman-teman. Maitrip? My study. Siap, masih semangat ya? Semangat, Pak. Siap, kita lanjutkan ke materi ekosistem air tawar. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu air tawar lenting atau tenang, dan yang kedua ada air tawar lotik atau mengalir. Nah, contoh dari ekosistem air tawar yang lenting atau tenang adalah danau, rawa, dan waduk. Nah, di gambar yang tampak di depan teman-teman ini merupakan salah satu danau tertinggi yang ada di Indonesia, bahkan danau tertinggi di Pulau Jawa, bertempat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di jalur pendakian Gunung Semeru yang bernama Danau Ranu Kumbolo. Ini merupakan udah nggak asing bagi teman-teman mungkin yang suka mendaki gunung atau traveling. Lalu air tawar lotik atau mengalir ini contohnya sungai. Ya nggak usah jauh-jauh, mungkin di sekitar teman-teman juga banyak sungai, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ekosistem air laut. Setelah tadi kita tahu ekosistem air tawar, kita lanjut ke ekosistem air laut. Yang pertama ada laut dalam. Laut yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari karena kedalamannya. Jadi kalau ternyata laut itu semakin dalam juga air itu dapat menutup atau ada batasan tertentu yang dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari sudah mulai sulit untuk menembus air laut tersebut, maka daerah itu sudah bisa dikatakan sebagai laut dalam. Contoh spesies yang hidup di dalamnya ya contohnya ada ikan tuna, gitu ya. Ini contohnya misalkan di samudra dan laut-laut dalam lainnya. Lalu selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Ini terdapat di wilayah laut dangkal dengan air yang jernih. Biasanya teman-teman bisa menjumpainya di misalkan kalau paling dekat misalkan di Kepulauan Seribu, atau mungkin di Indonesia di tempat lain ada Raja Ampat dan sebagainya. Tuh. Lalu selanjutnya adalah ekosistem estuarial. Ini terdapat di daerah percampuran air laut dan air sungai. Ini contoh spesies yang ada di dalamnya, misalkan bakau. Untuk bisa melihat contohnya langsung, coba kita pergi ke Kulon Progo. Di sana di daerah Pantai Congot ada hutan bakau yang dibuka juga sebagai tempat wisata, jadi teman-teman bisa bermain ke sana untuk melihat langsung seperti apa ekosistem estuarial itu. Itu bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak.
Oke, kita lanjutkan ke ekosistem yang ketiga, yaitu ekosistem hutan. Hutan, mungkin di kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan gugur, dan yang ketiga ada hutan boreal atau taiga. Nah, hutan hujan tropis ini biasanya berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa. Ya, di Indonesia banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal Kalimantan atau mungkin daerah-daerah di Indonesia yang terletak di sekitar Khatulistiwa ini sangat banyak hutan hujan tropis. Lalu selanjutnya adalah hutan gugur. Ini berupa hutan di wilayah tropika dan subtropika yang memiliki iklim hangat sepanjang tahun, namun mengalami musim kering atau kemarau yang panjang selama beberapa tahun. Untuk bisa melihat contoh hutan gugur di daerah Jogja juga banyak. Kita nggak usah pergi jauh-jauh. Misalkan di Gunung Kidul, ada yang rumahnya Gunung Kidul? Tidak, Pak. Atau Bantul? Sebenarnya Saya, di Bantul, Pak. oh ya, di Bantul juga banyak sebenarnya. Misalkan di daerah Pajangan atau Mangunan itu sudah banyak lahan-lahan yang ditanami hutan, yang ditanami oleh jati. Nah, hutan jati itu merupakan salah satu hutan gugur. Di musim kemarau, jati itu menggugurkan daunnya untuk mengurangi efek dari penguapan. Lalu yang ketiga ada hutan boreal atau taiga, terletak di wilayah iklim subtropis hingga dingin. Ini nggak ada di Indonesia. Jadi biasanya ditanami pohon-pohon dengan daun-daun seperti jarum. Ini tentu nggak ada di Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ke ekosistem padang rumput. Saya mencoba membaginya menjadi 3. Yang pertama ada sabana, lalu ada kaparal, dan yang ketiga ada stepa. Sabana merupakan tempat yang panas sehingga banyak ditumbuhi rumput-rumput, semak, dan pohon yang tumbuh jauh dari pohon sejenisnya. Jadi poin dari sabana ini merupakan padang rumput, tetapi masih kita dapat jumpai pohon-pohon, tetapi dengan jarak yang jauh dari pohon lainnya. Nah, ini misalkan teman-teman bisa melihat contoh seperti ekosistem seperti ini ada di Taman Nasional, di Jawa Timur itu ada Taman Nasional Alas Purwo, ada satu taman nasional di sana yang memiliki ekosistem seperti ini. Lalu yang kedua ada kaparal. Ini memiliki udara kering, tumbuhan yang akarnya berkayu serta tumbuhan mirip belukar. Ini nggak ada di Indonesia. Ini biasanya ada di misalkan di Amerika dan negara-negara di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada stepa. Ini biasanya padang rumput dengan iklim sedang. Ini murni padang rumput. Berbeda dengan sabana yang tadi masih kita bisa jumpai pohon-pohon di sekitarnya, tetapi di stepa ini murni padang rumput. Ini biasa banyak bisa kita jumpai di Nusa Tenggara. Sampai sini masih bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh ya, saya ingat. Ini tadi sabana bisa kita jumpai di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Ya. Oke, next. Kita ke ekosistem gurun dan tundra. Ini merupakan 2 ekosistem yang bertolak belakang. Ya. Gurun bercirikan lahan tandus karena tingkat curah hujan yang sangat rendah. Ini nggak usah jauh-jauh juga, di Jogja pun ada yang bisa kita sebut sebagai gurun terkecil di Asia Tenggara, yaitu Gumuk Pasir di daerah Parangkusumo. Ini biasanya ekosistem yang tumbuh di sana berupa organisme yang tumbuh di sana berupa kaktus, ya, yang didominasi oleh pasir ekosistem tersebut. Nah, lalu apakah yang terbang itu juga merupakan spesies yang ada di sana? Tentu bukan. Itu merupakan layang-layang yang sedang dimainkan oleh orang-orang. Jadi misalkan teman-teman main ke sana, selain bisa melihat seperti apa ekosistem gurun, teman-teman juga bisa sekalian melihat keunikan layang-layang yang diterbangkan oleh masyarakat di sekitar sana. Oke, selanjutnya adalah tundra. Tundra terletak di daerah beriklim es abadi dengan karakteristik yang cukup ekstrim karena suhu rata-rata yang rendah, bersalju, dan bermusim panas yang pendek.
Kira-kira di Indonesia ada nggak sih teman-teman tundra kayak gini? Salju di Indonesia ada nggak sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Kalau nggak ada yang tahu, oke, saya kasih tahu bahwa tundra ini sebenarnya di Indonesia ada. Salah satunya ada di Pegunungan Jayawijaya, yaitu di puncak Kartens Piramid yang biasa kita sebut sebagai es abadi. Di sana merupakan salah satu destinasi yang oleh para pendaki gitu, karena masuk dalam salah satu Seven Summit dunia, itu puncak Kartens Piramid. Tapi sayangnya lambat laun esnya sudah mulai banyak yang mencair, sehingga semoga kita berdoa bahwa anak cucu kita masih bisa melihat es abadi tersebut. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ataukah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya cek dulu semangatnya. My trip? My study. My study. Masih semangat. Kita lanjutkan selanjutnya dengan materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang akan kita bahas yang pertama ada kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Lalu yang kedua penyebaran keanekaragaman flora di Indonesia. Dan yang ketiga ada penyebaran keanekaragaman fauna di Indonesia. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu kekayaan flora, fauna, mikroorganisme di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara mega biodiversitas dan negara dengan kekayaan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Nomor 2 ya, tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama. Dikutip dari forclimb.org, Indonesia memiliki 10% dari spesies tumbuhan tinggi di dunia. Untuk keragaman fauna, kurang lebih 12% dari mamalia dunia atau sebanyak 515 spesies ada di Indonesia, menempatkan pada peringkat kedua setelah Brasil pada tingkat global. Memiliki sekitar 16% reptilia dunia atau 791 spesies dan 35 spesies primata, menetapkan Indonesia pada urutan keempat di dunia untuk kedua kategori tersebut. Terlebih lagi, dengan 17% spesies burung dunia atau sekitar 1.592 spesies dan 270 spesies amfibi, Indonesia berada pada masing-masing peringkat ke-5 dan ke-6. Nah, ini contoh salah satu tumbuhan khas Indonesia, ada Rafflesia, dan ada juga hewan satu-satunya negara di dunia yang masih ada bisa kita bilang peninggalan dari zaman dinosaurus mungkin ya. Ada komodo hanya ada di Indonesia yang sempat masuk juga dalam 7 keajaiban dunia. Oke, selanjutnya adalah penyebaran keanekaragaman flora di Indonesia. Franz Wilhelm Junghun mengklasifikasikan iklim Pulau Jawa secara vertikal dengan tumbuhan yang hidup di iklim tersebut, diantaranya yang pertama ada daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut, merupakan dataran rendah yang ditumbuhi tanaman berupa jagung, padi, dan sebagainya. Ini mungkin juga tempat yang kita tinggali masuk ke daerah ini. Tanaman yang biasa kita jumpai yaitu merupakan tanaman atau spesies yang hidup di ketinggian tersebut. Nah, salah satunya misalkan padi, ini merupakan sawah. Misalkan teman-teman pengen lihat gambaran sawah dengan pemandangan yang bagus, bisa main ke Kulon Progo, ini di daerah Nanggulan ya, nggak jauh dari Jogja, bukan, masih lumayan dekat kalau kita hitung dengan waktu, mungkin sekitar tidak sampai 1 jam dari pusat kota Yogyakarta. Lalu yang kedua adalah daerah dengan ketinggian 650 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, ditumbuhi tanaman berupa teh, kopi, tembakau, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, baik itu kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, apakah ada daerah dengan ketinggian tersebut dan ditumbuhi oleh teh, kopi, dan tembakau? Ada nggak kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak?
buktinya ada ya, Pak? Di mana? Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya misalkan, oh di daerah ini ada teh. Oh di daerah ini ditumbuhi kopi. Ada bisa menyebutkan nggak? Di Kulon Progo, Pak. Ya benar. Di Kulon Progo ada apa? Ada teh, Pak. Iya benar. Seperti yang, ya benar sekali Nail. Benar yang dikatakan Nail tadi bahwa gambar ini juga merupakan salah satu contoh kebun teh yang terdapat di Kulon Progo. Tapi masih lumayan jauh dari kota Yogyakarta, ya mungkin hampir perbatasan dengan Purworejo, merupakan kebun teh di daerah Kulon Progo. Jadi ternyata di Kulon Progo pun ada kebun teh. Kita nggak perlu jauh-jauh misalkan harus ke Bandung untuk lihat kebun teh atau kopi. Ternyata di Kulon Progo pun ada. Baik. Oke. Selanjutnya adalah daerah dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, ditumbuhi tanaman berupa pinus, anggrek, dan beri. Nah, di balik foto ini ada sebuah kisah bahwa waktu itu saya sedang pergi ke Pegunungan Menoreh di sekitar Magelang. Di sana pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, dapat banyak kita jumpai tanaman berupa pinus. Dan itu merupakan memang kebanyakan di ketinggian tersebut merupakan hutan pinus. Dan biasanya dengan karakteristik hutan pinus, dengan karakteristik pohon pinus dengan kulit yang dapat retak-retak dan dapat menyimpan banyak air, ternyata di sana juga banyak ditemukan anggrek bermacam-macam. Nah, salah satunya ini merupakan gambar di kiri layar, ini merupakan pohon pinus atau anggrek yang sedang tumbuh di pohon pinus. Ini di daerah Pegunungan Menoreh, Magelang. Lalu selanjutnya, daerah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl, ditumbuhi tanaman berupa edelweiss dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini tahu nggak ini gambar ada di mana? Ada yang tahu? Lalu tanaman yang ada di sini ini tanaman apa? Adakah yang tahu? Daerah gunung, Pak. Ya, Terus gunung. tanamannya edelweiss. Ya, benar Indah. Jadi lebih spesifik bisa saya jelaskan bahwa ini berada di Taman Nasional Gunung Merbabu, lebih tepatnya di jalur pendakian Merbabu via Selo, Resort Selo. Dan di sana banyak sekali dijumpai edelweiss. Tetapi ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa edelweiss ini merupakan tanaman yang dilindungi dan tidak boleh sembarangan kita petik. Sehingga kalau misalkan main ke gunung, kalau tidak mau kena sanksi dan segala macamnya, jangan sampai memetik bunga ini, karena ini juga dijuluki sebagai bunga abadi, sehingga pendaki tidak boleh memetiknya sembarangan. Gitu. Oke, selanjutnya kita beranjak ke materi penyebaran keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, daerah persebaran fauna di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama bagian barat, ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Biasanya tipe faunanya mirip dengan fauna di Asia Tenggara, atau biasa juga kita sebut dengan zona oriental. Contohnya harimau. Harimau ini kan selain di Indonesia ada di Jawa, ternyata juga ada di India, ada di Thailand dan negara-negara Asia lainnya. Lalu yang kedua adalah misalkan ada gajah juga misalkan. Gajah selain di Sumatera ada gajah Sumatera, ternyata di negara lain juga ada, misalkan di India, di Afrika, dan negara-negara mungkin kalau Afrika mungkin di luar Asia, tapi di Asia misalkan di Thailand itu juga banyak gajah-gajah di sana. Lalu macan tutul dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah zona peralihan. Nah, ini biasanya merupakan zona yang memiliki peluang percampuran antara unsur fauna oriental dan australis, sehingga mungkin hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di sana ini merupakan hewan-hewan yang bisa dikatakan khas, karena memang hanya ada di daerah tersebut, tidak ada di daerah lain. Misalkan faunanya misalkan ada anoa, komodo, duyung, dan sebagainya, ini merupakan hewan-hewan yang nggak ada di daerah lain, maka bisa dikatakan sebagai hewan-hewan atau flora yang khas yang bisa hidup di Indonesia. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah bagian timur, ini meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Ini tipe faunanya mirip dengan benua Australia, maka disebut bagian atau zona australis.
Contoh faunanya ya walabi itu kanguru ya, kanguru kecil. Lalu ada cendrawasih, kasuari dan sebagainya macamnya. Oke, ternyata materi kita cukup sampai di sini. Kira-kira dari yang saya sampaikan apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Oke. Pak. Coba sebagai kalau misalkan sudah jelas, saya ingin dengar dari teman-teman bahwa apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi mulai yang pertama tadi ada apa? Keanekaragaman hayati, Pak. Ya, pengertian keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, Tingkat keanekaragaman hayati, Pak. apa? Bisa lebih keras? Tingkat keanekaragaman hayati. Ya, tingkat keanekaragaman hayati. Ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Lalu selanjutnya, ada apa lagi? Macam-macam ekosistem. Ada ekosistem air, dan ada ekosistem daratan. Lalu selanjutnya, tadi yang baru saja kita pelajari ada apa? Persebaran keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, jelas, maka kita akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas atau mungkin tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.